Pagi persembahan RRI Manado. Baik, shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno STH ya, Magister Pendidikan Agama Kristen. Ya, kami hadir menyapa Anda sampai di pukul 6 ya untuk pagi ini. Dan seperti biasa juga nanti ada sesi interaktif ya, baik melalui SMS, WhatsApp dan line telepon di 0821 9583 5080, atau Anda bisa bertanya, memberikan tanggapan ya, komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya, baik, kami langsung menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati. Iya. Baik, selamat pagi, shalom. Gimana kabar hari ini Pak Pendeta? Oh, puji Tuhan Yesus, luar biasa. Luar biasa ya, walaupun tadi sempat dikejutkan dengan gempa bumi ya Pak Pendeta ya. Iya, iya, oke. Baik, silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Baik, terima kasih Bung Maik. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kekal untuk selamanya. Sebab sesungguhnya kehidupan kami adalah anugerah. Kami bisa menikmati kehidupan ini semua karena pemberian Tuhan. Karena itu di hari ini, saat kami masih dibangunkan Tuhan untuk menjalani aktivitas, kami minta supaya Roh Kudus Tuhan menolong kami. Terlebih menuntun kami lewat firman, supaya kehidupan yang kami jalani hari-hari hidup benar-benar sesuai dengan apa yang Engkau mau dan Engkau. Kami mohon Engkau jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang mengendalikannya, Bung Michael Cia, bersama dengan teman-teman, bahkan semua yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, kira-kira diberkati. Kami minta biarkan Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Dengan yang diberkati Tuhan, mari kita Alkitab, bacaan kita Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 29 ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang tentang Daud, bapa bangsa kita. Dia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumber, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian firman Tuhan. Dengan yang diberkati Tuhan, tema kita adalah menjadi saksi Kristus. Kalau bicara menjadi saksi, saya mau bertanya bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar ataupun yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Ketika ada kecelakaan dan kita melihat bagaimana itu terjadi, apakah kita bersedia ketika ada orang bertanya, Bapak, Ibu, ada lihat tadi kejadian? Mungkin pada waktu orang-orang bertanya, kita masih mengatakan, kejadian apakah? Ini dan yang tadi ini sampai dia ada kecelakaan. Ya. Mungkin kita akan mengatakan kepada orang itu, ya cuma sepintas. Tapi tiba-tiba misalnya kita akan diminta untuk menjadi saksi karena kejadian itu mengakibatkan
orang yang menjadi korban itu meninggal dunia. Dan kita diminta untuk menjadi saksi atas kematiannya atau tabrakan itu. Apakah kita bersedia? Apalagi di hadapan aparat keamanan. Ya, tunggu dulu. Pasti ada orang yang akan mengatakan, aduh, ini DP urusan menjadi panjang lagi. Ini akan berakibat ya, waktu kita ya terbuang banyak. Orang akan berpikir dua kali untuk bisa menjadi saksi. Saya mau katakan ini kepada kita, saudara, bahwa ternyata menjadi saksi itu tidak mudah. Ya, butuh kesiapan diri. Ya. Dan kita harus mengungkapkan apa yang sebenarnya yang kita lihat. Dan ini menjadi tanggung jawab iman daripada orang percaya. Bacaan kita ayat 29 hingga 32 merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari khotbah Petrus. Dan kita tahu bersama, Petrus dia tidak hanya menjadi saksi, tetapi dia benar-benar ada tinggal bersama dengan Yesus. Dan karena itu, ketika ada orang yang menyampaikan protes saat dia mengalami langsung tentang kuasa Allah yang luar biasa, Petrus perlu menjelaskan ini. Dan dia menyatakan kesaksian tentang Daud, yang bagaimana dia menulis tentang kebangkitan, bahwa Kristus benar-benar telah mengalahkan maut dan memberikan kehidupan bagi kita. Ini terjadi karena pada waktu perayaan Pentakosta, Roh Kudus Tuhan dicurahkan. Dan orang-orang yang hadir mengalami kuasa Allah. Mereka bisa berbahasa. Dan satu dengan yang lain bisa mengerti. Orang mengatakan mereka mabuk anggur manis. Dan Petrus menjelaskan, tidak mungkin orang tahu. Karena waktu itu masih jam 9 pagi. Tapi Petrus mau mengatakan kepada mereka, menyaksikan tentang kekuasaan Allah, bahwa inilah kekuasaan Tuhan yang mau dinyatakan. Dan karena itu, ketika kekuasaan Tuhan dinyatakan, tidak ada satupun manusia yang dapat membatalkannya dan menggagalkannya. Pertanyaannya bagi kita yang mendengar dan yang menyaksikan hari ini, apakah ketika kita telah mendengar, kita telah membaca firman Tuhan, dan kita tahu bahwa Kristus telah mati dan bangkit, naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, kita juga akan berani menyatakan itu dalam kehidupan kita setiap hari untuk menjadi saksi Kristus? Ataukah kita justru takut ya, menghadapi tantangan kehidupan ini yang begitu luar biasa kompleks? Justru yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu mengatakan ya di atas segala ya dan tidak di atas segala tidak. Kita berani bersaksi tentang Kristus lewat kehidupan kita, lewat pekerjaan kita. Saya mau tantang kita. Kalau kita berani menyatakan ini dalam keseharian kita, mari kita akan mengukurnya. Apakah Tuhan akan melimpahkan berkat kepada kita? Saya mau katakan, pasti. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, Alkitab sendiri mengatakan, maka hidup kita akan diberkati. Mari jadi saksi Kristus. Tidak hanya apa yang dilakukan oleh Petrus. Tidak hanya Daud yang mengalami Tuhan atas pertolongan dan kasih sayang daripada Allah yang luar biasa, tapi juga kita di masa kini
yang akan melanjutkan kehidupan keimanan kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati firman. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta ya untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh luar biasa. Menjadi saksi Kristus, Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 32 ya. Dan baik, pendengar serta pemirsa, kami kasih kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya ya seputar topik tema kita pagi ini. Silakan di line telepon, SMS, WhatsApp 0821 9583 5080 atau Anda bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube RRI Manado. Menjadi saksi Kristus. Ya, Pak Pendeta, ini tema yang diangkat ini apa makna sebenarnya, Pak Pendeta? Seberapa penting kita untuk menjadi saksi Kristus, Pak Pendeta? Iya, Bung Mike, saya katakan bagi kita ya, banyak orang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Ya, tapi apakah dia benar-benar mampu meneladani Kristus? Dan karena itu butuh kesetiaan yang sungguh-sungguh untuk ditunjukkan itu dalam kehidupannya setiap hari. Ya, karena kalau bicara menjadi saksi, saya sudah memberi gambaran tadi di awal bahwa kadang kalau ada saksi kecelakaan, menjadi saksi kecelakaan itu orang pasti tidak mau. Apalagi ini menjadi saksi Kristus. Cara hidup kita, tindakan kita, perkataan kita, itu harus digambarkan tentang bagaimana sesungguhnya kita hidup menurut kehendak Allah. Ya, jadi menjadi saksi Kristus itu harus nyata dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat Kristus dari cara hidup kita. Ya, jadi kalau misalnya orang bilang, dia orang percaya, ya, tapi sikap hidupnya tidak digambarkan dari apa yang Kristus ajarkan, tidak mengasihi, ya, masih membenci, ya, masih melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan kadang kita berdalil, Bung, kan kita masih manusia, gitu. Padahal sebenarnya sebagai manusia justru kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena orang akan melihat Kristus dari cara hidup kita. Ini penting buat kita. Oke, baik. Ini menjadi saksi Kristus, kalau menurut Alkitabiah ini apa artinya, Pak Pendeta? Dan apakah hanya sekedar bercerita atau lebih dari itu? Nah, ini menarik, Bung Mike, ya. Ya. Kita tidak hanya sekedar bercerita, Bung, tetapi mempraktekkan itu dalam hidup kita. Ya. Artinya, kalau sebagai penatua, diaken, pendeta, UPK, ya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ya, kita harus mengabarkan Injil. Ya, kita menjadi gembala bagi banyak orang. Ya. Dan itu harus digambarkan dari cara hidup kita setiap hari. Khotbah yang hidup, Bung Mike, adalah perilaku kita setiap hari. Dan orang bisa melihat itu. Oh, dia kata orang percaya nih. Dia kata betul-betul pengikut Kristus. Orang bisa melihat itu digambarkan dari cara hidup kita. Ya, makanya saya mau katakan memvalidasi itu ya, hanya orang yang ada di sekitar kita, ya, tapi juga orang-orang yang lain yang bisa melihat cara hidup kita setiap hari. Karena jangan kita hidup kelihatan kudus ketika kita ada di dekat orang-orang yang mengenal kita, tapi justru kita kelihatan kudis ya. Dan orang-orang yang tidak mengenal kita. Ini penting. Iya, betul Pak Pendeta. Karena itu memang kebanyakan terjadi ya. Iya. Iya. Pak Pendeta, ini sebagai orang yang percaya, apakah otomatis langsung menjadi saksi Kristus atau adakah syaratnya? Iya. Kita tahu bersama apa kata Alkitab. Ya, Yesus sendiri mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Ini penting. Menyangkal diri artinya apa? Meninggalkan kehidupan lama kita. Karena Bung Mai, orang sulit mengakui kesalahannya. Ya, orang sangat sulit mengakui kesalahannya. Apalagi kalau kesalahannya itu yang dia buat itu akan berpengaruh pada karirnya
ataupun pada tugas dan tanggung jawab setiap hari. Ya, Mm. saya kasih contoh Bung Mike ya. Ya, baru-baru ini ya, ketika saya memimpin ibadah, ya, saya salah membaca bagian tertentu dari pembacaan Alkitab. Ya, dan saya mengakui itu di hadapan jemaat, minta maaf, pendeta juga manusia. Mhm. Artinya, padahal saya sudah memberi tanda bacaannya, karena bacaannya kan kita sudah catat dan kita sudah buat persiapan. Tapi karena ketutup dengan lenso yang saya gunakan karena waktu itu suasananya sangat panas, ya. Jadi yang saya baca di pasal 2, padahal di pasal 1. Dan saya harus mengakui itu di hadapan jemaat. Mohon maaf ya atas keteliuran ini. Artinya ya, kalau hal yang benar kita harus berani menyatakan. Ya. Apalagi ketika kita mengakui kesalahan. Ini akan menyenangkan hati kita. Karena tadi syaratnya adalah kita menyangkal diri, menanggalkan kehidupan lama kita, dan kita mau hidup baru di dalam Kristus. Nah, sering orang kalau mengakui kesalahan, wah sudah itu. Kagile efek lagi kita mau akui ini, kagile udah pemarah, ya. Makanya setiap anak-anak, ya, kalau dia bikin kesalahan, ya, anak-anak itu lebih polos ya. Yang ada bikin salah ini. Iya, mari kita takut mau bilang. Nah, itu anak-anak ya. Kalau orang dewasa ya, kalau misalnya ada kesalahan dia bisa putar-putar. Ya, oh sebenarnya ini kok begini, ini kok begini. Ya, itu dia. Ya, tidak mau mengakui kesalahan. Padahal ketika kita meninggalkan kehidupan lama kita dan kita mau hidup baru di dalam Kristus, maka kita juga harus bersedia pikul salib. Ini, jadi kalau ditanya syarat tadi, menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib. Oke. Baik, sekali lagi pendengar, silakan di line telepon, SMS, WhatsApp ya, yang ingin bertanya seputar topik tema kita pagi ini. Menjadi saksi Kristus melalui Kisah Rasul 2 ayat 29 sampai 32 ya. Baik, Pak Pendeta, untuk menjadi saksi Kristus ya, mungkin bagi kebanyakan orang ya, mungkin ini terasa berat. Bagaimana untuk mampu menjadi saksi Kristus, Pak Pendeta? Nah, ini menarik ya pertanyaan Bung Mike ya. Iya. Bung Mike, kita perlu melihat ya sebenarnya latar belakang daripada Rasul Petrus. Ya. Dia adalah orang yang selalu bersama dengan Yesus. Dalam perjalanan bersama dengan Yesus, Petrus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias dari Allah. Ini luar biasa. Ya. Yang lain mengatakan bahwa dia Elia, ya. Ada yang mengatakan nabi yang akan datang lain sebagainya. Tapi dia sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kata Yesus, ya itu bukan karena dirinya, tetapi karena kekuasaan Allah. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Walaupun dia setiap hari bersama dengan Yesus. Bung Mike, lihat, ya, dia yang mengatakan dia bersedia, dia rela mati, bahkan dia siap di penjara. Tapi pada waktu Yesus ditangkap, di mana Petrus? Dia hanya menyaksikan itu dari jauh, ya. Dan bayangkan, dia menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan karena kesalahannya itu, ya, Yesus bertanya sesudah Yesus bangkit, ya, kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan sampai 3 kali juga dia menjawab sampai menangis bahwa benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus katakan, gembalakanlah domba-domba. Dan pada waktu Petrus tahu, ya, dia pernah melakukan kesalahan, dia mengakui itu di hadapan Tuhan dan merubahnya, Tuhan memakai dia. Ya. Tuhan tidak melihat lagi kesalahannya, Bung Mike. Pada waktu Pentakosta, semua orang berkumpul dan Petrus berkhotbah luar biasa. Semua orang yang mendengar bertobat dan memberi diri dibaptis. Kurang lebih 3.000 orang. Ini luar biasa. 3.000 orang langsung dibaptis. Ya. Artinya apa? Kalau kita melihat latar belakang Petrus dalam kehidupannya yang lama, ya, kita semua akan mengatakan Petrus adalah seorang murid yang menyangkal Yesus. Tapi Yesus bisa memakai dia untuk menyatakan kebenaran. Dan dia menjadi saksi
tentang kebangkitan Kristus. Ya, bahwa Yesus benar-benar hidup, dia bangkit dari antara orang mati. Jadi ini, ya, kita harus mampu menjadi saksi Kristus, ya, lepas dari latar belakang kehidupan kita, Bung Mike. Ya, tetapi ketika kita meminta Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita, maka kita akan dipakai Tuhan lebih heran lagi untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Baik. Oke, baik, luar biasa Pak Pendeta. Ini sudah ada respon melalui line telepon. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Elix, Pal 4 Halo ya. Pak Pendeta. Damai dia. Silakan Elix. Ya, begini Pendeta. Memang kita lihat ya, kita Pendeta tunanetra ya. Ya, Kita kalau kita walaupun sudah tidak pernah melihat yang mata jasmani, tapi bisa kita mendengar ya. sebagai tunanetra punya indera, punya mata hati istilahnya. Begini Pendeta, memang menjadi saksi Tuhan itu nyanak gampang. Terangkan Iya. ke Pendeta jatuh. Petrus saja kan baru Pendeta kasih penjelasan kan. Pengikut paling setia pasti jatuh. Cuma yang Tuhan beri hikmat yang untuk pada dia mau sadar cuma melalui ayam kan. Betul. Nah, di sini kita lihat Pak Pendeta ya. Kita sebagai tunanetra kita lihat ya. Itu apa saksi menjadi saksi Kristus itu bukan cuma mau naik di mau berdiri di mimbar kok menjadi saksi Kristus. Karena melayani orang yang berkekurangan, keterbatasan itu paling mulia di mata Tuhan. Contohnya kita Bung Mike. Iya. Palambat. Orang pergi gereja kasang di atas gunung. Kita yang mai tua pergi naik tangga. Mai tua ada sedikit kasihan gangguan tuh keseimbangan badan. Iya. Ini jemaat cuma lewat 4 orang cuma duluan ya. Bukan dong mau tolong. Kita di dalam hati. Orang bukan Iya, mau belas kasihan mau berharap pada orang dah. Betul. Kalau memang orang menjadi suka ingin menjadi saksi Kristus, yang paling mulia itu anak mau tolong tuh orang yang terbesar yang ingin mencari Tuntun, Kristus mau iya. beribadah. Seperti itu. Iya kan Pendeta? Kalau kita melihat bukan cuma mau naik di mimbar mengenai mimbar menjadi saksi Kristus. Memang kalau mau jadi saksi Kristus bukan gampang. Iya kan? Nah, seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Orang sebagai tunanetra sekarang kala orang ini cuma hidup sekarang mengucap syukur. Apapun orang hadapi orang mengucap syukur. Tidak mau bergantung kepada manusia. Karena orang kita pikir Tuhan segala-galanya Tuhan bisa menolong. Karena Tuhan tahu. Tuhan sosiasi contoh di Alkitab Pak Pendeta ya. Tuhan peduli orang keterbatasan. Bartemius itu dia berseru, Ya. Tuhan berbalik menolong. Iya kan? Iya. Tuhan itu memberikan contoh. Jangan tinggalkan, jangan hiraukan, Baik. jangan ini itu tunanetra atau orang berkekurangan. Kira-kira terima Oke. kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Elix ya yang ada di Pal 4. Iya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Pendeta ya. Iya. Ini ya, silakan. Iya. Saya mau katakan bahwa ya, kita sama di mata Tuhan, Bung Mike. Ini paling ya. Lepas dari keterbatasan fisik kita, ya, lepas dari apa yang kita miliki, kita sama di mata Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah membedakan kasih-Nya. Yang justru yang membedakan adalah manusia. Yang tadi Pak Elix sudah mencontohkan, ya, ketika mau ke gereja, ya, ada kendala untuk ya jalan naik tangga, ya. Orang hanya mengatakan duluan, ya. Iya. Padahal untuk menolong ya sebenarnya harus dilakukan, membantu mereka yang ya tidak bisa melihat. Nah ini penting. Ada orang hanya mengatakan pengikut Kristus, tapi hanya di bibir, ya, tidak pada prakteknya. Saya mau katakan ini tidak hanya mereka yang mendengar dan menyaksikan, tapi juga untuk saya. Kita semua. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka prakteklah itu dalam hidup kita setiap hari. Dengan menolong dan membantu sesama. Memang
Ya, menolong dan membantu sesama kan tidak perlu dipublikasi, Bung Mike. Iya, betul. Agar kelihatan bahwa kita betul-betul menolong. Tetapi ada begitu banyak juga orang baik, ya, yang menolong sesama yang tidak dipublikasikan. Dan banyak orang yang tidak tahu. Ya. Sekalipun ada juga orang yang menolong dan mempublikasikan. Tetapi yang terpenting adalah kalau Pak Alex memberi contoh dalam Alkitab Bartimeus, ya, dia tidak bisa melihat, dia juga adalah seorang pengemis, ya. Bagaimana dia berjumpa dengan Yesus? Ketika Yesus lewat, dia bertanya, siapa yang lewat itu? Yesus. Dan dia berteriak, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Ya. Orang-orang melarang dia untuk berteriak. Semakin orang melarang, dia semakin kuat berteriak. Dan Yesus mendengar. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mendekati dia. Orang membawa Bartimeus pada Yesus. Dan Yesus bertanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin melihat. Yang menarik adalah dia menanggalkan jubah lamanya. Dan dia mau hidup baru. Jubah kemiskinannya, ya. Jubah kehidupan lamanya sebagai seorang pengemis. Ya. Ini perlu ditanggalkan. Dan pada waktu ya, dia menanggalkan itu dan berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kesembuhan. Nah, ini penting buat kita. Iya. Bartimeus menjadi contoh dan saksi tentang kekuasaan Kristus. Dan karena itu betul tadi dikatakan, ya, siapapun, termasuk kita yang tidak melihat, kita juga harus menjadi saksi. Dan itu harus diwujud nyatakan dari tindakan kita. Itu Bung Mike. Oke. Baik, Pak Pendeta, kita ke kanal YouTube ini. Ini dari Om Ali Purnama. Izin Pak Pendeta, bagaimana tips kita bisa menjadi saksi Kristus di tempat kerja yang majemuk? Banyak rekan-rekan kerja beda agama ataupun keyakinan. Iya. Iya. Ini jawabannya adalah menunjukkan kinerja kita yang baik, Bung Mike. Ya. Dan ketika kita rajin, ya, kita melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, ya. Bahkan kita mampu, ya, melakukan semua aktivitas kita, tindakan kita itu dengan baik, ya. Orang-orang akan melihat Kristus, ya, dari cara hidup kita, cara kerja kita, ya. Ini penting. Ketika kita jujur terhadap apa yang kita kerjakan, ya, kita jujur mengatakan apa yang sebenarnya yang luar biasa, ya. Bahkan kita berani, ya, untuk berkata ya dan tidak di atas tidak. Ya. Orang akan melihat, ya, dari cara kerja kita, cara kita berkata, ya, cara kita bertindak. Ya. Karena itu dalam kehidupan setiap hari yang akan menjadi contoh dan teladan dalam hidup kita. Tidak hanya di gereja kita kelihatan baik, ya, tetapi juga di tengah masyarakat, di tengah tugas dan tanggung jawab kita setiap hari, ya, kita juga harus mampu menunjukkan keteladanan itu. Sehingga orang akan mengatakan, iya betul kata dia memang orang percaya, rajin kata dia masuk gereja, memang kata luar biasa, rajin sekali ibadah dia. Ya, kalau misalnya kita rajin ibadah tapi tidak nyata dalam tindakan kita, orang akan bilang, ya, cuma kotek di gereja dia begitu. Kalau di masyarakat dia itu. Tetap orang akan menilai. Begitu, Bung. Oke, baik. Baik, Pak Pendeta, ini bagaimana kita membedakan kesaksian pribadi apa yang Yesus lakukan untuk kita secara pribadi dan kesaksian objektif siapa Yesus itu? Bagaimana membedakan? Nah, ini luar biasa, ya. Kesaksian pribadi atas apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita dan kesaksian secara objektif, ya. Iya. Benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau bilang, Bung Mike, tidak masalah juga kalau kita mau bersaksi tentang Yesus, ya. Karena perjumpaannya adalah pribadi, ya. Banyak orang dia mengalami
Kristus, ya, yang luar biasa. Dan dia bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolong dia di tengah kesulitan yang dia hadapi. Yang terpenting adalah Kristus yang menjadi utama. Ya. Bukan, ya, kebanyakan kan ada orang mau menyatakan bagaimana dia mengalami Kristus, bagaimana Kristus menolong dia, yang pada akhirnya menjadi kesaksian pribadi, ya. Ya. Bagaimana dia bangkit dan punya semangat, betul, ya. Tapi kita harus ingat bahwa yang memberikan kita semangat adalah Tuhan sendiri, ya. Dan kita memiliki kewajiban, ya, untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Dan yang terpenting juga, Bung Mike, adalah Kristus yang harus diutamakan, ya. Karena kalau kita mau bersaksi, kurang torang pecerita tuh lebih banyak daripada kesaksian tentang Kristus. Nah, ini juga menjadi tanda awas buat kita, ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan begini, ini kan kita punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong, ya, dan bagaimana Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar ketika tidak ada jalan, dan itu akan membuat orang yang mendengar menjadi kuat. Aduh, ternyata dia lebih parah dari kita. Ya, kalau kita cuma begini, ya, dia luar biasa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Tapi juga kita perlu militan untuk menyatakan tentang siapa Kristus. Ini penting, ya. Artinya apa, Bung Main? Ya, kita harus menegaskan, mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang pertanyaan, apakah Yesus Tuhan dan Juru Selamat hanya untuk saya dan Bung Main? Ya, tidak. Tetapi untuk seluruh dunia, kepada semua orang. Betul. Bahkan kalau kita baca secara keseluruhan pembacaan ini ayat 37, bagi kamulah dan bagi anak-anakmu dan bagi mereka yang masih jauh. Ya. Artinya apa? Kristus, ya, Dia menyatakan keselamatan lewat kematian dan kebangkitannya. Itu untuk semua orang. Dia menawarkan keselamatan kepada kita dan memberikan itu secara cuma-cuma. Ya, itu hadiah, Bung Mike, Efesus pasal 2. Ya. Baik. Dan kita harus mampu menyatakan itu dalam kehidupan kita setiap hari, Bung Mike. Oke, luar biasa. Ya, baik Pak Pendeta, ini kita terima respon untuk penelpon yang terakhir, ya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sagai. Ya, mungkin langsung dengan pertanyaannya Pak Sagai, karena waktu. Iya, silakan. Oke. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Pak Sagai. Ya, ini di pembacaan ini kita dapat baca di ayat 36. Ya. Ini jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kita masih kurang paham, Pak Pendeta, itu DP kata terakhir itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Apa DP maksud itu, Pendeta? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mohon topangan doa karena kita akan mengadakan perjalanan menuju Gorontalo. Oke. Mengunjungi adik ipar yang sakit. Tuntun perjalanan. Itu saja Pendeta. Pak Maid. Iya. Makasih. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung, ya. Mungkin Pak Sagai sebagai penelpon terakhir kita untuk pagi ini. Ya, bagaimana Pak Pendeta untuk tanggapannya? Silakan. Ya, jadi ini yang saya katakan tadi, ini apa yang disampaikan, ya, oleh Petrus, yang dia mengutip, ya, apa yang tertulis. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Dia penguasa di surga dan di bumi. Ya. Dia memiliki segala sesuatu karena Dia yang menciptakan dunia ini. Dan karena itu
Dia juga yang berkuasa atas dunia ini. Kita ingat Bung Mike perkataan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya kekuasaannya, dia menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan ya, dan Kristus adalah ya, kekuasaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan dunia ini. Dia tidak mati untuk selamanya, tetapi dia dibangkitkan, mengalahkan maut. Ya. Kristus adalah penyelamat dalam hidup kita. Dan dia Tuhan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, ini yang mau dijelaskan oleh Petrus ya dalam khotbahnya. Tidak ada yang dapat menyamakan ya dia dengan yang lainnya karena dia berkuasa atas dunia ini. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa dia berkuasa di sorga dan di bumi, dan kekuasaannya itu hebat karena dia sendiri yang menciptakan kita, dan dia sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, dan dia sendiri yang menyelamatkan kita. Dia yang menolong kita dalam kehidupan kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan di setiap saat. Karena kalau dulu ya orang mengenal Allah yang hidup, yang berkuasa, dan dia adalah Kristus sendiri ya. Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita mengerti, kita pahami tentang kekuasaan Tuhan. Makanya Petrus mengingatkan ya dalam khotbahnya, seluruh kaum Israel harus tahu pasti ya bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Orang hanya melihat kemanusiaannya ya, tidak melihat kealahannya ya. Karena kemanusiaannya yang luar biasa ya, dia tidak berdosa dan dia adalah manusia yang tidak berdosa, dan kekuasaan Allah yang luar biasa dinyatakan ya dalam kehidupan kita untuk bisa melihat ya, dan kita harus mampu menjadi saksi dalam kehidupan kita setiap hari. Itu menjadi catatan atau pertanyaan daripada Bapak Ibu. Baik, Pak Pendeta, mungkin ini yang paling terakhir. Ya. Sering kita menjumpai ke satu hal yang berhubungan dengan dosa ya, atau sering kita menjumpai hal-hal yang seperti ketidakadilan, tetapi kita diam. Apakah kita gagal menjadi saksi Kristus, Pak Pendeta? Ya mungkin. Jadi kalau orang so tahu bahwa itu adalah kesalahan, tapi kita diam, Bung Mike, begitu ya? Iya. Ya. Apakah kita gagal menjadi saksi? Iya. Ya, orang coba Bung Mike, mari kita lihat Yakobus pasal keempat ayat 17 ya. Orang perlu melihat itu sama-sama Bung Mike ya. Karena ini berkaitan dengan pertanyaan Bung Mike. Ya, coba saya bacakan ya Bung Mike ya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Orang so tahu bahwa itu kesalahan, tapi kita tidak mau mengungkapkan itu. Kita berdiam diri. Berarti kan itu perbuatan baik yang sebenarnya harus orang lakukan, ya. Mengungkapkan itu bahwa ini kesalahan. Berarti apa? Dosa. Itu orang so tahu, tapi orang diam. Nah, ada kata begini dan ngomong, berdusta juga demi kebenaran. Namanya saya tetap dusta, gitu ya. Ya, berdusta juga demi kebaikan. Kadang kan begitu kan? Iya, betul. Padahal kan itu kalau kita tahu bahwa ini adalah kesalahan, ya itu adalah salah. Makanya tidak rugi kita mau katakan, tidak rugi kita percaya pada Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita harus berani menjadi saksinya dimanapun orang berada. Gitu mungkin. Luar biasa Pak Pendeta.
Karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita pagi ini, mungkin langsung ditutup dengan doa ya Pak Pendeta. Iya, Baik. silakan. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa di sorga dan bumi. Terima kasih Bapa. Tidak hanya saudara-saudara kami, umat Allah yang hidup dalam perjanjian lama, yang menikmati kasih karunia Tuhan, tapi juga kami yang hidup di zaman perjanjian baru. Kami bisa menikmati karunia Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami ditolong oleh Tuhan untuk menyaksikan tentang kebaikan, bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Pengorbananmu yang luar biasa membawa kami pada jaminan keselamatan dan kehidupan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru yang bertugas, secara khusus hamba-Mu, Bu Michael Chia bersama dengan tim, diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat-Mu. Berdoalah kami, Tuhan memberkati Pak Elis, bahkan Pak Sagai yang akan melakukan perjalanan menuju ke Gorontalo, biar tiba dengan selamat sejahtera bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk jemaat Bukit Saitun juga diberkati oleh Tuhan yang mendengar dan menyaksikan. Bapak Yunus Panggemona, Ibu Wilminta Mengendar, Ibu Poluan, bahkan juga memberkati Oma Gong, semua lansia Abraham Sario Sendra ada dalam berkat dan kasih sayang Tuhan, termasuk orang tua Bapak Prangki Panelewet, diberkati oleh-Mu. Makasih banyak Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mohon kepadamu, diberkatilah para pemimpin kami, dijaga dan lindungi bangsa kami ini, biar kiranya damai Tuhan dan sejahtera Allah menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami akan melanjutkan tugas dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan sendiri yang akan menolong untuk kami dapat mengerjakannya dengan baik. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta bersama keluarga, tugas dan pekerjaan. Dan pendengar serta pemirsa, dengan demikian saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.